sekarang Otan mau melakukan penelusuran terhadap penjualan monyet ekor panjang di pasar hewan nih. Kabarnya di sini banyak melakukan praktik jual beli dengan cara menyakiti sobat Otan. Salah satu caranya adalah dengan memberi warna pada tubuh hewan agar terlihat menarik. Info yang beredar di sini, banyak monyet ekor panjang yang di-bleaching atau diputihkan secara paksa. Padahal itu kan menyakitkan. Monyet ekor panjang memang tidak dilindungi secara sah dalam undang-undang. Namun, perburuan liar secara besar-besaran tentu dapat mengancam populasi ekor panjang ini. Sebentar deh, sepertinya ada 2 ekor monyet yang menjadi perhatian kakak kru. Coba deh kalian perhatikan. Ada perbedaan warna bulu dari kedua monyet ini dibandingkan dengan temannya. Keduanya memiliki warna lebih kuning, sedangkan satunya lebih cenderung natural abu-abu. Dikit-dikit enggak? Bawaannya Tidak, ternyata benar di sini proses bleaching terjadi, teman. Tega sekali sih, Paman. Hentikan, Paman. Kasihan bayi monyet ini. udah lah. Saya juga kering tuh. Biarin aja tinggal. Soalnya datang. Teman, dalam proses bleaching tentu dilakukan secara paksa, yang dapat menimbulkan monyet menjadi stres, sakit, dan trauma. Selain itu, potensinya untuk tetap hidup pun menjadi rendah jika tidak kuat terhadap efek zat kimia. Sekarang kita tanya ahlinya saja yuk. Sebenarnya seberapa besar sih bahayanya jika kulit hewan terkena zat kimia? Halo Bu Dokter Tia. Halo Tan. Dok, sekarang kan lagi marak nih kasus monyet ekor panjang yang diwarnai supaya menarik. Nah, Otan mau tanya-tanya boleh nggak, Dok? Boleh banget. Kebetulan banget nih, ada baru aja monyet yang direscue dan kemungkinan dia habis di bleaching. Kita cek bareng-bareng aja ya, Tan. Jadi kita lihat dulu di kulitnya ada masalah atau enggak gitu. Terus ini kalau kita lihat warnanya agak tidak seperti monyet pada umumnya gitu. Warnanya dia lebih terang di sini. Tapi kemungkinan ini udah lama, Tan. Karena sudah ada warna yang menggelap di sini gitu, tapi masih ada sisa di atasnya. Karena normalnya monyet jenis ini warnanya abu-abu. Mungkin seperti kalau dilihat seperti ekornya ini gitu. Cuman yang di sini kemungkinan masih ada sisa bleachingnya. Tuh teman, bleaching ternyata juga dapat menimbulkan efek iritasi bagi yang tidak cocok. Karena praktek bleaching sudah lama dilakukan pada monyet ini, sehingga efeknya sudah tidak dapat terlihat. Syukurlah, setelah dilakukan pengecekan, kulit Sobat Otan saat ini sehat. Nah dok, efek paling parah dalam jangka panjang itu dalam bleaching pada hewan apa sih? Lalu bagaimana jika zat kimia tersebut terkena mata atau tertelan?
Nah, untuk di bagi tubuhnya sendiri, zat si bleaching ini kan cukup keras ya. Ini bisa menimbulkan tadi selain alergi, iritasi, bahkan bisa juga menyebabkan kanker. Tuh, ke mata bisa jadi merusak matanya, atau misalnya ketelan dia bisa jadinya keracunan gitu, Tan. Nah, Tan, kita bisa tahu monyet itu di bleaching atau benar albino itu dari matanya juga. Kalau mata yang benar albino, matanya pasti merah. Tapi ini dia matanya normal ya, Tan. Warnanya coklat kehitaman. Betul banget tuh, Dok. Ini mah sudah 100% monyet yang dipaksa menjadi albino untuk menarik ketika dijual. Teman, cara yang paling mudah untuk kita menolong mereka adalah dengan cara tidak membelinya. Dengan tidak adanya permintaan, pasti praktek jahat ini akan hilang dengan sendirinya. Jika kita sudah terlanjur merescue, lebih baik langsung diserahkan ke BKSDA atau lembaga penangkaran. Ayo teman, kita bersatu untuk menjaga Sobat Otan dari penyiksaan. Teman, sekarang Otan mau ajak kalian berkunjung ke tempat Kak Audrey nih. Halo Tan. Jadi gini nih Tan, karena ini hasil rescue, jadi monyetnya tuh galak aslinya. Jadi yang melakukan penjinakan aku supaya waktu itu bisa divaksin, bisa kita mandiin supaya hidupnya lebih layak karena 7 tahun di dalam kandang. Nah kayak begini nih, dia teritori karena mau masuk dalam kandang terus, nggak mau keluar. Sekarang sudah bisa keluar seperti ini. Si Hano mulai kepancing untuk keluar nih. Hore, berhasil! Teman, ini dia yang namanya Hano, monyet ekor panjang albino milik Kak Audrey. Jadi ini kita kasih makan seperti ini guys. Nah, Hano ini galak dan nggak mau dipegang sebenarnya karena dia laki-laki. Hano, tuh dia kalau dipegang kabur karena dia laki-laki. Makanya kalau kita mau lihat lebih detail anatomi tubuhnya, kita panggilin si Hara yang perempuan karena yang perempuan biasanya jauh lebih jinak. Aku ambil dulu ya. Ya, ini namanya Hara. Jadi dia ini yang perempuan. Karena dia yang perempuan, sifatnya jauh lebih jinak karena bukan alfa. Kalau dia alfa biasanya memang galak dan nggak mau nurut sama orang. Karena dia perempuan jadi jauh lebih jinak. Teman, kalau tadi kita sudah melihat monyet albino jadi-jadian, sekarang kita bisa lihat nih monyet albino yang asli, bukan bikinan. Monyet albino memiliki ciri tersendiri loh. Apa saja? Yuk kita cek sama-sama. Jadi yang pertama, anatomi tubuh dari monyet albino itu yang paling mencolok adalah bulunya warna putih. Yang kedua adalah matanya. Jadi matanya itu warnanya merah. Jadi ada yang merahnya itu merah semacam ini, merah-merah kebiruan. Ada yang merah ruby eye, jadi merahnya gelap. Nah, kalau yang merahnya kebiruan, konon katanya anaknya bisa lebih banyak normalnya. Tapi masih katanya ya, risetnya belum jelas. Cuman kalau ini sudah pernah beranak dan keluar satu normal dan satu albino. Ketika di alam, monyet albino sangat sulit untuk bertahan, teman. Mereka sangat rentan untuk diburu oleh pemangsa atau predator karena warnanya yang mencolok. Padahal, warna alaminya yang keabu-abuan mampu menyamarkan mereka ketika berada di alam. Selain itu, perburuan manusia juga menjadi salah satu faktor sulitnya mereka untuk bertahan di alam. Oleh karena itulah, monyet ekor panjang albino saat ini biasanya merupakan hasil dari penangkaran, seperti Hano dan Hara ini. Mereka diselamatkan dari pemilik sebelumnya yang sudah tidak sanggup untuk mengurus Sobat Otan ini. Mereka sudah 7 tahun tidak pernah sama sekali keluar kandang. Itulah mengapa mereka memiliki trauma tersendiri. Kak Audrey, kalau misal monyet hasil tangkapan atau rescue seperti ini, apakah mereka tetap memiliki naluri liar? Iya dong, tetap ada insting liarnya, namanya monyet. Semuanya, apalagi memasuki masa dewasa seperti ini, tetap teritorial, bisa birahi juga. Nah, teritorial tuh jadi dia akan memproteksi wilayah yang menurut dia itu milik dia. Satu lagi, dia itu proteksi, kalau alfa contohnya ya, dia proteksi koloninya. Jadi seperti aku di sini, ini ceritanya tergabung sama koloninya dia nih. Alfanya yang ini. Nah, kita membernya. Benar teman, ternyata si Hano masih memiliki naluri untuk melindungi kawanannya.
ia mencoba melawan siapa saja yang berusaha mengganggu koloninya. Dalam hal ini, yang dianggap koloninya adalah Hara dan Cowdrey. Tadinya di awal-awal aku pun juga digituin. Sama. Nah, kalau ini nih tanda sudah nyaman nih dia nih di atas. Jadi berlindung sama aku kalau monyet yang betinanya. Si Hara lucu juga ya kalau lagi ketakutan. Tenang Hara, itu paman yang sedang uji coba saja kok. Kan kamu aman sama Kak Audrey. Tapi kalau Kak Audrey sendiri bisa nggak sih pegang si Hano? Kalau lihat tadi kan galak banget tuh. Iya, karena kita sudah masuk menjadi pack-nya. Jadi sudah masuk dalam proteksi dia sebagai alpha gitu. Jadi kita bisa pegang, tapi kalau orang lain biasanya apalagi yang asing pasti digigit. Otan jadi gemes pengen elus-elus kamu juga deh Sob. Jadi Tan, karena dia itu sudah 7 tahun di dalam kandang, makanya dia tuh kalau ngelihat kandang udah ngerasa kayak rumahnya sendiri. Dia trauma banyak kalau di luar kandang. Karena di dalam kandang dia lebih nyaman. Kalau aku buka pintu, pasti dia langsung menuju ke arah kandang sendiri. Karena dia sudah menganggap kandang itu rumahnya. Nah, kalau dilepasin ke alam, butuh tahunan, mungkin bulanan, mungkin tahunan untuk bikin dia adaptasi di rumahnya yang baru selain kandang ini. Seperti contohnya kayak misalkan di tempat ini atau di dalam cagar yang ada banyak pohonnya, bisa, tapi butuh waktu tahunan. Beneran Kak? Boleh kita coba nggak? Ayo kita coba ya, kita lihat seberapa cintanya dia sama kandang. Kandang tidak bisa lepas dari Hano dan Hara. Gitu kurang lebih. Walau bagaimanapun juga, mereka punya trauma terhadap dunia luar, sehingga mereka lebih merasa aman jika berada di dalam kandang. Teman, kali ini Otan mau ngenalin sobat-sobat Otan yang mendapat julukan si Cakar Tajam. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Lihat bagian kepala, mata, dan paruhnya aja pasti sudah ketebak ya. Yang pertama, yang tatapannya tajam, paruhnya runcing dan cakarnya seperti siap menerkam adalah si elang laut. Lebih tepatnya sih, elang laut dada putih. Tidak! Ia mulai beranjak dari tempatnya. Kabur! Otan udah GR aja. Gak taunya kamu mengincar ikan mainan ini ya? Sergapan ya? Woi, tepat dan senyap. Walaupun sambil terbang, tak sedikit pun meleset. Si elang laut dada putih ini diberi julukan mesin terbang hidup. Julukannya ini bukan tanpa alasan. Dengan bentang sayap sekitar 3 meter ini, ia mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Wih, udah kayak mobil balap aja. Elang memang punya kemampuan super. Tak hanya pandangannya yang tajam, penglihatan si elang juga sangat tajam. Matanya punya kemampuan 4 hingga 5 kali lebih baik dari mata manusia. Makanya ia tetap bisa fokus melihat mangsanya walaupun dalam keadaan bergerak cepat. Dibandingkan dengan kepalanya, ukuran mata elang termasuk kecil. Letaknya miring 30 derajat dari pusat wajahnya. Letak matanya ini memungkinkan elang dapat melihat sekelilingnya sampai 340 derajat. Artinya, ia dapat melihat sekelilingnya, kecuali di belakang kepalanya. Wih, pantas saja tak ada sasaran yang dapat lolos darimu, Sob. Oh iya teman, si elang laut dada putih ini juga banyak tinggal di Indonesia. Ia banyak tinggal di pesisir laut, sungai, rawa-rawa, bahkan daerah di ketinggian 3000 meter loh. Si elang laut dada putih ini termasuk ke dalam kelompok burung-burung pemangsa alias bird of prey. Di alamnya, burung ini dapat hidup hingga rentang waktu 30 tahun.
Perlu diingat ya teman, bagaimanapun juga, elang-elang ini adalah hewan yang punya naluri buas. Jangan sekali-kali mendekatinya tanpa ada pendampingan dari para zookeeper. Dan satu lagi, ingat baik-baik, hati-hati terhadap cakar dan kukunya. Cakarnya sangat kuat cengkeramannya, dan kukunya sangat tajam. Walah, nggak percaya. Gini deh, sekarang sudah ada agen hutan. Ayo Kak Nurma, kita tunjukkan bukti kekuatan dan ketajaman cakar dan kuku si elang dada putih ini. Buah pepaya ini masih mengkel, alias masih muda. Jadi kulit dan dagingnya cenderung masih keras jika dibandingkan yang sudah matang. Tentu sulit ya membuat daging buah pepaya muda ini tergores. Nah, kamu sudah siap kan Jack? Ya, mulai! Hop! Si Jack langsung menyergapnya. Berhasil! Kedua cakarnya berhasil menyambar dan kukunya menancap sempurna di buah daging pepaya. Si Raja Angkasa ini juga sangat peka terhadap benda-benda kecil bergerak di sekitar mereka. Jika berada dalam jangkauan pandangannya, setiap yang bergerak akan disambarnya. Nah, Otan mau melakukan pembuktian sederhana. Kak Nurma akan pakai mainan bergerak ini nih. Kita lihat, apakah ia akan bereaksi terhadap gerakannya? Putar, putar, putar mainannya. Tinggal ditaruh di lintasan deh. Melaju! Wih, tanpa babi bu, si Jack langsung menanggapi. Kamu memang satwa yang tanggap, sob. Nah, kalau yang satu ini, si cakar tajam yang kedua teman. Ada yang tahu? Ini elang emas atau golden eagle teman. Elang kedua terbesar di dunia. Daripada Otan diterkam, lebih baik Otan melipir dulu deh. Fodo si golden eagle sedang berlatih menerkam mangsa teman. Yap, Paman Ade baru memiliki si Fodo selama 6 bulan ini. Karena itu, ia terus melatihnya agar insting berburunya tetap ada. Astaga, bentangan sayapmu lebar juga ya sob, hampir 2,5 meter. Itu sih sebanding dengan bentangan tangan orang dewasa ya. Hah? Suara apa tuh? Sepertinya si Fodo kelelahan setelah berlatih. Jenis elang emas ini memang mudah kepanasan teman. Di habitat aslinya, ia dapat bertahan pada suhu 40 derajat Celcius hingga minus 2 derajat Celcius. Kalau sudah kepanasan seperti ini, biasanya ia akan menjulurkan lidah dan mengeluarkan suara seperti ini. Ya udah, kamu istirahat dulu aja ya sob. Karena memiliki bentang sayap yang lebar, golden eagle bisa terbang dengan kecepatan maksimal 320 meter per jam. Ya, kira-kira sebanding deh dengan mobil balap di sirkuit-sirkuit. Wush! Kalian lihat kan cakar si Fodo? Kuat banget loh cengkeramannya. Bisa mengangkat beban hingga 3,5 kilogram teman. Yeay! Saatnya makan! Makanan favorit si Fodo adalah burung puyuh. Tapi kadang ia juga makan ayam atau kelinci. Dalam sehari, Fodo mampu menghabiskan hingga 1 kilogram burung puyuh teman. Pantas saja badanmu gede begitu. Berat tubuh golden eagle dewasa bisa mencapai 10 kilogram loh.